Hubungan yang sehat membutuhkan usaha dari kedua belah pihak, tetapi seringkali kesalahan yang terlihat kecil bisa menjadi akar permasalahan yang besar. Kesalahan ini seringkali dilakukan tanpa disadari, sehingga pelan-pelan merusak fondasi hubungan. Mari kita bahas lebih mendalam apa saja kesalahan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. 1. Kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Komunikasi yang buruk adalah salah satu penyebab utama retaknya hubungan. Ketika kamu atau pasangan tidak berbicara secara terbuka tentang perasaan, harapan atau masalah, hubungan kehilangan transparansi. Dalam banyak kasus, ini terjadi karena salah satu pihak merasa takut dihakimi, disalahkan, atau tidak ingin menimbulkan konflik. Dampaknya, kesalahpahaman mudah terjadi. Misalnya, kamu merasa pasangan cuek, padahal dia sedang stres dengan pekerjaannya. Masalah kecil yang tidak dibicarakan bisa menumpuk menjadi masalah besar. Ketika dibiarkan, ini menciptakan jarak emosional. Contoh nyata, bayangkan sebuah pasangan di mana salah satu pihak merasa tidak puas karena kurangnya perhatian, tetapi memilih untuk tidak mengungkapkannya. Dia berharap pasangannya menyadari masalah itu sendiri. Namun karena tidak ada komunikasi, pasangannya tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Ketegangan meningkat, tetapi tidak ada solusi yang dicari. Solusi 1. Jadwalkan waktu rutin untuk berbicara dari hati ke hati, meskipun itu hanya 15 menit sehari. 2. Belajar mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela. Biarkan pasanganmu merasa didengar sebelum kamu memberikan pendapat. 3. Jika ada masalah, gunakan aku statements untuk menghindari menyalahkan. Seperti aku merasa sedih ketika kita jarang ngobrol akhir-akhir ini. Komunikasi yang baik bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan dan memahami. 2. Terlalu banyak ekspektasi tanpa memberikan apresiasi. Harapan yang tinggi adalah hal yang wajar dalam hubungan. Namun seringkali, ekspektasi ini tidak diimbangi dengan penghargaan terhadap apa yang sudah pasangan lakukan. Akibatnya, pasangan merasa usahanya tidak pernah cukup. Dampaknya, pasangan bisa kehilangan motivasi untuk berusaha karena merasa apapun yang dilakukan tidak dihargai. Hubungan menjadi terasa berat sebelah, di mana salah satu pihak merasa terus-menerus dituntut. Contoh, misalnya, kamu berharap pasanganmu mengingat hari spesial setiap bulan, tetapi ketika dia lupa, kamu langsung kesal tanpa mempertimbangkan usaha lain yang sudah dia lakukan, seperti mendukungmu secara emosional atau membantu pekerjaan rumah. Solusi 1. Fokus pada apa yang pasanganmu sudah lakukan, bukan hanya pada apa yang dia belum lakukan. 2. Jadikan apresiasi sebagai kebiasaan. Ucapkan terima kasih setiap kali pasangan melakukan sesuatu, meskipun itu hal kecil seperti membuatkan kopi atau membalas pesan dengan cepat. 3. Realistis terhadap ekspektasi. Jangan lupa bahwa pasanganmu juga manusia yang memiliki batas kemampuan. Apresiasi adalah kunci untuk menciptakan suasana positif dalam hubungan. Ketika pasangan merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik. 3. Tidak menjaga batasan pribadi. Hubungan yang sehat adalah tentang kebersamaan, tetapi bukan berarti kehilangan identitas diri. Setiap orang membutuhkan ruang pribadi untuk berkembang secara individu. Sayangnya, banyak pasangan yang tanpa sadar terlalu menuntut perhatian, waktu, atau kontrol penuh terhadap kehidupan pasangan mereka. Dampaknya, pasangan merasa kehilangan kebebasan, seperti selalu diawasi atau dikontrol. Kepercayaan menjadi terganggu karena salah satu pihak merasa perlu memeriksa setiap hal yang dilakukan pasangannya. Contoh, misalnya, kamu selalu ingin tahu siapa yang menelepon pasanganmu, atau sering memeriksa media sosialnya tanpa izin. Ini menunjukkan kurangnya kepercayaan dan bisa menyebabkan pasangan merasa tertekan. Solusi 1. Bangun kepercayaan dalam hubungan. Tunjukkan bahwa kamu percaya padanya tanpa harus terus mengawasi. 2. Hargai privasi pasangan. Jangan memaksakan diri untuk tahu semua hal tentang hidupnya, seperti isi ponsel atau obrolan dengan teman-temannya. 3. Berikan ruang untuk pasangan melakukan aktivitas yang dia sukai tanpa kamu. Hubungan akan lebih sehat jika kedua pihak tetap memiliki waktu untuk diri sendiri. Menjaga batasan pribadi tidak berarti kamu menjauh, tetapi justru memperkuat kepercayaan dan kualitas waktu bersama. 4. Mengabaikan masalah kecil. Masalah kecil yang terus diabaikan bisa menumpuk menjadi bom waktu. Banyak orang berpikir, itu bukan masalah besar, pasti bisa berlalu, tetapi kenyataannya, masalah kecil ini bisa menjadi pemicu konflik besar di masa depan. Dampaknya, rasa frustrasi yang dipendam bisa meledak pada saat yang tidak terduga. Hubungan menjadi tidak sehat karena salah satu pihak merasa kebutuhannya tidak dihargai. Contoh, kamu terganggu dengan cara pasanganmu sering lupa menaruh barang sembarangan, tetapi kamu tidak pernah mengungkapkannya.
Suatu hari, ketika kamu sedang stres, masalah ini tiba-tiba menjadi alasan pertengkaran besar. Solusi. 1. Diskusikan masalah kecil segera setelah itu terjadi. Jangan tunggu terlalu lama hingga perasaan negatif menumpuk. 2. Fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Bahas masalah kecil dengan nada santai, misalnya, bisa nggak kita coba lebih rapi lagi dengan barang-barang di rumah? 5. Menganggap pasangan akan selalu mengerti tanpa kamu bicara. Salah satu kesalahan besar dalam hubungan adalah keyakinan bahwa pasangan bisa membaca pikiranmu. Banyak orang berpikir, dia harusnya tahu apa yang aku mau tanpa aku perlu bilang, padahal pasanganmu bukan peramal. Mengandalkan asumsi semata justru memicu kesalahpahaman. Dampaknya, pasangan merasa terbebani karena harus menebak-nebak keinginanmu. Ketika asumsi salah, kamu mungkin merasa kecewa, sementara pasangan bingung apa yang salah. Contoh, kamu merasa kesal karena pasangan lupa membeli makanan favoritmu saat pulang kerja, namun kamu tidak pernah menyampaikan bahwa itu penting bagimu, sehingga dia tidak menyadari harapan tersebut. Solusi. 1. Jangan berharap pasangan akan tahu apa yang kamu pikirkan. Jika kamu tidak mengatakannya. 2. Jika kamu menginginkan sesuatu, sampaikan dengan jelas. Misalnya, aku akan senang sekali kalau kamu bisa bawakan aku martabak malam ini. 3. Ingat bahwa komunikasi adalah tentang saling memberitahu, bukan menuntut pasangan untuk tahu segalanya. Mengungkapkan kebutuhanmu secara jelas tidak hanya mengurangi konflik, tetapi juga mempererat hubungan karena pasangan tahu apa yang kamu hargai. 6. Mengabaikan pentingnya waktu berkualitas. Dalam kehidupan yang sibuk, banyak pasangan lupa meluangkan waktu berkualitas bersama. Kamu mungkin berpikir, selama kalian ada di tempat yang sama, itu sudah cukup. Padahal, waktu bersama tanpa perhatian penuh sering kali tidak membangun kedekatan emosional. Dampaknya, hubungan terasa hambar atau monoton karena kurangnya momen bermakna bersama. Pasangan mungkin merasa tidak dihargai karena kamu terlihat sibuk dengan hal lain, seperti pekerjaan atau ponsel. Contoh, kalian makan malam bersama, tetapi kamu sibuk menjawab pesan atau scrolling media sosial. Meskipun kalian duduk di meja yang sama, interaksi emosional tidak terjadi. Solusi. 1. Jadwalkan waktu khusus untuk pasangan, misalnya malam tanpa gangguan gadget atau kencan mingguan. 2. Lakukan aktivitas yang melibatkan kerjasama, seperti memasak bersama, jalan-jalan atau bermain game. 3. Berikan perhatian penuh selama waktu berkualitas tersebut. Hindari multitasking yang bisa mengurangi koneksi emosional. Waktu berkualitas bukan tentang seberapa lama kalian bersama, tetapi seberapa dalam kalian terhubung selama momen itu. 7. Terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Rutinitas memang penting untuk menjaga kestabilan hubungan, tetapi jika dibiarkan terlalu lama tanpa variasi, hubungan bisa terasa membosankan. Banyak pasangan merasa aman dalam zona nyaman mereka, tetapi lupa bahwa hubungan juga membutuhkan hal-hal baru untuk tetap hidup. Dampaknya, kalian merasa hubungan berjalan di tempat dan kehilangan gairah atau semangat. Salah satu pihak mungkin mencari kesenangan di luar hubungan karena merasa tidak puas. Contoh, setiap akhir pekan, kalian hanya menonton film di rumah tanpa mencoba aktivitas baru. Meskipun menyenangkan, kebiasaan ini bisa kehilangan maknanya jika dilakukan terus-menerus tanpa variasi. Solusi. 1. Cobalah hal-hal baru bersama, seperti traveling ke tempat yang belum pernah dikunjungi, mengikuti kelas memasak atau olahraga bersama. 2. Buat kejutan kecil untuk pasangan, seperti memasak makanan favoritnya, atau mengajaknya ke tempat romantis, tanpa pemberitahuan sebelumnya. 3. Jangan takut keluar dari zona nyaman. Ketika kalian mencoba sesuatu yang baru, hubungan akan terasa segar dan menyenangkan. Hubungan yang berkembang adalah hubungan yang selalu mencari cara untuk tumbuh di menambah warna baru. Lepapta. Membandingkan pasangan dengan orang lain. Salah satu kesalahan fatal adalah kebiasaan membandingkan pasanganmu dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Membandingkan pasanganmu dengan mantan, teman, atau pasangan orang lain tidak hanya menyakitkan, tetapi juga merusak rasa percaya diri pasanganmu. Dampaknya, pasangan merasa tidak dihargai dan tidak cukup baik untukmu. Hubungan menjadi tidak sehat karena ada tekanan untuk menjadi seperti orang lain. Contoh, kamu berkata, lihat tuh pasangan si A, dia sering bikin kejutan romantis. Kamu kapan? Meski niatnya bercanda, ucapan seperti ini bisa melukai hati pasangan. Solusi. 1. Hargai pasanganmu apa adanya. Fokus pada kelebihan yang dia miliki daripada kekurangan yang kamu bandingkan dengan orang lain. 2. Jika ada sesuatu yang kamu inginkan, sampaikan dengan cara yang positif. Contoh, aku suka banget kalau kita punya waktu buat momen spesial berdua, mungkin seperti makan malam romantis. 3.
Ingat bahwa setiap hubungan itu unik, dan membandingkan hanya akan menimbulkan rasa tidak puas. Menerima pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah tanda cinta yang dewasa. Ketika kamu berhenti membandingkan, hubunganmu akan lebih damai dan bahagia. 9. Tidak memberikan ruang untuk pasangan menjadi diri sendiri. Setiap orang memiliki identitas dan keunikan masing-masing, termasuk pasanganmu. Salah satu kesalahan fatal yang sering tidak disadari adalah menuntut pasangan untuk menjadi versi yang kamu inginkan, bukan menerima dirinya apa adanya. Dampaknya, pasangan merasa terkekang dan kehilangan dirinya sendiri. Hubungan menjadi penuh tekanan karena pasangan merasa tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Contoh, kamu memaksa pasangan untuk mengikuti hobimu atau mengubah cara berpakaian hanya agar sesuai dengan preferensimu. Akibatnya, pasangan merasa dia tidak dihargai sebagai individu. Solusi: 1. Hargai perbedaan dalam hubungan. Ingat bahwa pasanganmu adalah individu yang memiliki cara pandang dan keinginan sendiri. 2. Dukung pasangan untuk mengejar apa yang dia sukai, bahkan jika itu tidak selalu melibatkanmu. 3. Jangan mencoba mengubah pasanganmu menjadi seseorang yang berbeda. Fokus pada penerimaan dan kerjasama dalam hubungan. Hubungan yang sehat adalah tentang saling melengkapi, bukan mengubah. Ketika kamu memberi pasangan ruang untuk menjadi dirinya sendiri, hubungan kalian akan semakin kuat. 10. Terlalu fokus pada kekurangan pasangan. Setiap orang memiliki kekurangan, termasuk kamu sendiri. Namun terlalu sering memperhatikan atau mengkritik kekurangan pasangan dapat merusak hubungan. Kritik yang berlebihan membuat pasangan merasa tidak cukup baik dan mengurangi rasa percaya diri mereka. Dampaknya, pasangan menjadi defensif atau bahkan merasa putus asa dalam hubungan. Hubungan kehilangan rasa cinta dan penghargaan karena terlalu fokus pada hal negatif. Contoh, kamu terus mengeluh bahwa pasanganmu kurang rapi atau tidak cukup romantis. Padahal, dia sudah berusaha melakukan banyak hal lain yang mungkin tidak kamu sadari, seperti bekerja keras atau mendukung emosimu. Solusi: 1. Alihkan fokus dari kekurangan pasangan ke kelebihan yang dia miliki. 2. Jika ada sesuatu yang perlu diperbaiki, sampaikan dengan cara yang lembut dan membangun. Misalnya, aku akan senang kalau kita bisa lebih rapi soal urusan rumah. Mungkin kita bisa kerjakan bersama. 3. Hargai usaha pasangan, bahkan jika hasilnya belum sempurna. Ketika kamu belajar melihat hal-hal positif dalam pasanganmu, hubungan kalian akan menjadi lebih bahagia dan penuh rasa syukur. 11. Mengabaikan kebutuhan emosional pasangan. Cinta bukan hanya soal memberikan hadiah atau perhatian fisik, tetapi juga tentang mendukung pasangan secara emosional. Kesalahan besar adalah ketika kamu terlalu fokus pada hal-hal praktis dan melupakan bahwa pasangan juga membutuhkan dukungan emosional. Dampaknya, pasangan merasa kesepian, meskipun secara fisik kalian sering bersama. Koneksi emosional menjadi lemah, membuat hubungan terasa dangkal. Contoh, pasanganmu sedang mengalami hari yang sulit, tetapi kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan atau merasa tidak perlu menanyakan apa yang dia rasakan. Akibatnya, pasangan merasa tidak dipahami atau diabaikan. Solusi: 1. Luangkan waktu untuk bertanya tentang perasaan pasangan. Cukup dengan bertanya, "Kamu baik-baik saja? Aku di sini kalau kamu butuh cerita," sudah menunjukkan perhatian yang besar. 2. Belajar membaca isyarat emosional pasangan. Jika dia terlihat sedih atau stres, tawarkan dukungan tanpa perlu menunggu dia meminta. 3. Jangan anggap remeh kebutuhan emosional. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menguatkan secara emosional. Dengan mendukung pasangan secara emosional, kalian menciptakan koneksi yang lebih dalam dan berarti. 12. Terlalu mengutamakan ego daripada hubungan. Ego seringkali menjadi penyebab utama retaknya hubungan. Ketika kamu atau pasangan terlalu mementingkan siapa yang benar atau lebih unggul, hubungan kehilangan keseimbangan. Hubungan bukan tentang memenangkan argumen, tetapi tentang menyelesaikan konflik bersama. Dampaknya, konflik kecil bisa berubah menjadi pertengkaran besar, karena tidak ada yang mau mengalah. Salah satu pihak merasa tidak dihargai karena ego pasangan terlalu mendominasi. Contoh, saat bertengkar, kamu terus-menerus berusaha membuktikan bahwa pendapatmu yang benar tanpa memperhatikan apa yang pasangan rasakan. Padahal, konflik sebenarnya bisa diselesaikan dengan mendengarkan satu sama lain. Solusi: 1. Belajar untuk merendahkan ego dan lebih fokus pada solusi daripada menyalahkan. 2. Inatku terjadi sekonflik, cobalah untuk bertenggung. Aku mengerti sudut pandangmu. Mari kita cari jalan tengah. 3. Ingat bahwa hubungan bukan tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kalian bisa tumbuh bersama. Dengan menurunkan ego, kalian bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan penuh pengertian. Kesimpulan,
Setiap hubungan pasti menghadapi tantangan, tetapi kesalahan-kesalahan ini seringkali menjadi pemicu utama. Keretakan jika tidak disadari dan diperbaiki. Dari kurangnya komunikasi, mengabaikan kebutuhan emosional, hingga terlalu fokus pada kekurangan pasangan, semua itu adalah hal-hal yang bisa diatasi dengan kesadaran, usaha, dan saling pengertian. Hubungan yang sehat tidak datang begitu saja, tetapi dibangun melalui kerja keras bersama. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini, kamu dan pasangan bisa menciptakan hubungan yang lebih kuat, bahagia, dan penuh cinta.